2024. Yuk kita lihat-lihat di gedung 3 yuk. Halo semuanya, selamat datang di Tour Virtual Kampus FISIP. Saya akan menemani kalian untuk menjelajahi setiap sudut di fakultas ini. Kita akan mulai dari lobi, lalu berkeliling ke berbagai ruangan penting di setiap lantai. Bayangkan diri kalian berada di sini, menikmati setiap momen di kampus FISIP. Kita mulai tur ini dari lobi FISIP, tempat pertama yang akan kalian lihat saat masuk ke fakultas ini. Lobi ini adalah pusat aktivitas di mana mahasiswa sering berkumpul sebelum dan sesudah kelas. Di sini kalian bisa bertemu teman-teman, mengobrol, atau bahkan menyelesaikan tugas sambil menikmati suasana kampus. Selanjutnya kita menuju ke TU FISIP. Di sini adalah tempat di mana berbagai administrasi akademik dilakukan. Setelah dari TU, kita akan turun sedikit ke lantai 1. Di sini ada toilet, di mana toilet sebelah kiri untuk cowok dan sebelah kanan untuk cewek. Lihat kan, fasilitas toiletnya bersih dan terawat dengan baik. Jika kita maju sedikit lagi, kita akan menemukan ruang audio visual. Ruangan ini digunakan untuk berbagai kegiatan seperti kuliah tamu, seminar, workshop, pemutaran film, rapat, dan acara-acara fakultas maupun jurusan. Tepat di depan ruang audio visual, ada hall yang sering digunakan oleh mahasiswa untuk belajar, makan, atau sekedar berkumpul dengan teman. Di sini terdapat beberapa ruangan laboratorium, yaitu Laboratorium Hubungan Internasional, Administrasi Bisnis, dan Administrasi Publik. Di samping Laboratorium Administrasi Publik, ada ruang kelas 3101. Ruangan ini digunakan untuk perkuliahan reguler. Lihatlah, ruangannya cukup besar kan? Masih di lantai 1, kita akan menemukan 3 ruang sidang. Ruangan ini biasanya digunakan untuk sidang skripsi dan tesis. Jadi, tempat ini akan menjadi saksi perjuangan kalian saat mempertahankan karya akhir di hadapan dosen penguji. Di belakang ruang sidang, ada ruang tunggu yang berada di area outdoor. Mahasiswa sering memanfaatkan area ini untuk mengerjakan tugas atau menunggu giliran sidang ataupun hanya sekedar menikmati udara segar. Selanjutnya kita menuju ke lantai 2. Di sini ada ruang 3201 yang merupakan ruang rapat fakultas. Ruangannya cukup besar dan sering digunakan untuk rapat-rapat penting fakultas, baik itu rapat formal maupun kegiatan diskusi lainnya. Di sebelah ruang rapat, kita akan menemukan ruangan dosen. Ruangan ini digunakan oleh dosen-dosen untuk bekerja, mempersiapkan materi kuliah, atau mengadakan pertemuan dengan mahasiswa. Masuk lebih dalam lagi, kita akan menemukan lounge FISIP. Ruangan ini biasanya digunakan untuk menjamu tamu, tempat makan tamu, atau mengadakan rapat informal. Di lantai 2 juga terdapat pusat kajian yang digunakan sebagai ruang kepala pusat studi. Di sini, setiap prodi menyimpan jurnal-jurnal akademik. Ruangan ini menjadi pusat kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan di fakultas. Sebelah kiri dari pusat kajian ada lagi ruangan dosen. Sama seperti ruangan dosen sebelumnya, ruangan ini juga digunakan oleh dosen untuk bekerja dan berinteraksi dengan mahasiswa. Kita lanjut ke lantai 2,5. Di sini juga terdapat ruangan-ruangan untuk dosen. Naik lagi ke lantai 3, kita akan menemukan beberapa ruang kelas seperti 3301, 3302, 3304, 3305, 3306, 3307, dan 3308. Di lantai 3 ini juga terdapat ruang kelas 3303 yang dulunya adalah laboratorium komputer. Namun sekarang telah berubah menjadi ruang waiting room dosen. Selanjutnya kita ke lantai 3,5. Di sini ada lagi ruangan dosen. Ruangan ini seperti yang lainnya memberikan tempat bagi dosen untuk bekerja, bertemu dengan mahasiswa, dan mempersiapkan bahan ajar. Kita teruskan perjalanan ke lantai 4. Di sini juga terdapat ruang kelas, yaitu 3401, 3402,
3403, 3404, 3405, 3406, 3407, dan 3408. Terakhir, kita naik ke lantai 5, di mana kita akan menemukan ruangan 3501 yang dikenal sebagai ruang veritas. Ruangan ini sering digunakan untuk kegiatan skala besar seperti yudisium, acara jurusan, ataupun acara fakultas. Kapasitasnya sekitar 300 orang, dan ruangannya cukup luas untuk menampung berbagai kegiatan. Selain itu, ada juga ruang kelas biasa, yaitu kelas 3502 dan 3503. Jika kalian lelah naik turun tangga, jangan khawatir, kalian bisa menggunakan lift yang tersedia. Contohnya, kita sekarang akan turun dari lantai 5 ke lantai 3 menggunakan lift kaca yang transparan. Selama perjalanan turun, kalian bisa menikmati pemandangan kampus dari ketinggian, memberikan perspektif yang berbeda dan juga menyenangkan. Demikian tur virtual kita hari ini. Terima kasih sudah ikut berkeliling bersama saya di Visip Unpad. Saya harap kalian bisa menikmati tur ini dan bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi bagian dari komunitas Visip. Sampai jumpa di kampus.